Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua di sana? Semoga teman-teman semua di sana dalam keadaan sehat dan diberi umur yang panjang, manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Dan teman-teman semua ya, karena sekarang itu musimnya itu jelek-jelek teman-teman ya. Kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas gitu ya. Tapi memang sekarang masuk awal-awal musim dingin. Tapi musim dinginnya itu belum nutup teman-teman ya. 2 hari ini tuh panas gitu ya. Saya cuma pakai baju 2 itu udah cukup, dalaman sama itu biasa, nggak pakai itu udah cukup. Kadang-kadang nggak cukup, terus nanti hari Sabtu itu katanya itu dingin lagi gitu ya, menurut ramalan cuaca gitu ya. Jadi teman-teman siapkan baju dinginnya. Sebagai seorang TKW atau pekerja migran ya teman-teman ya, kalau dapat job neneknya itu udah kebanyakan tuh cewek banget teman-teman ya. Kita harus sabar dan ikhlas. Ada beberapa kejadian yang saya alami teman-teman ya. Waktu itu musimnya dingin, pas cuacanya itu dingin banget teman-teman. Dan saya itu kan alergi dingin, dan memang sebelum kesini itu ke majikan ini saya udah ngomong keluhan saya adalah salah satunya itu alergi dingin gitu ya. Jadi kalau saya itu kedinginan itu bersin-bersin gitu ya. Walaupun saya udah minum obat alergi dingin, tapi saya nggak setiap hari minum teman-teman ya. Jadi kata saya takut kalau setiap hari minum ya paling 4 hari sekali, 5 hari sekali. Kalau udah mulai musim dingin-dingin gitu, mulai musim bersih-bersin baru saya minum. Nanti 4 hari ke depan saya nggak akan bersin-bersin walau kedinginan. Nah di waktu itu pas 4 hari yang terakhir saya tuh nggak minum. Terus malam-malam itu saya bersin-bersin ya. Kalau mau bangun pagi itu bersin-bersin. Waktu itu belum mau bangun sih ya, masih sekitar jam 2-an. Jam 2 masuk jam 3 lah. Itu tuh saya bersin-bersin ya pakai selimut ya. Terus selimut memang yang ngasih yang minjemin nenek gitu ya. Terus ini boleh kamu pinjam gitu ya, kamu pakai gitu. Terus saya pakai. Setelah bangun itu teman-teman ya, waktu saya bersin-bersin ini dia diem aja. Begitu pagi saya tuh bangun, masih beresin tempat tidur saya, ngikat rambut saya gitu, saya duduk, dia itu udah marah ngelilingin namanya gini ya, saya tidur gini ya, ini dia tuh keliling ke sini, muter ke sana itu sambil ngoceh pokoknya ini, kamu bersin-bersin ngotorin selimut gitu ya. Nah gimana lagi gitu, kamu ini pokoknya salah semua gitu. Intinya itu takut selimutnya kotor gitu ya. Kan kotor bisa dicuci kan ya teman-teman. Ya apa gunanya kita punya pembantu kalau selimutnya kotor nggak mau nyuci, kan aneh kan seperti itu. Kalau ibaratnya kalau menurut saya kalau ibaratnya selimutnya suruh pakai saya, kalau kotor kan otomatis saya cuci kan teman-teman, bener gak sih ya? Pembelaan. Ya bukan pembelaan, memang kenyataannya seperti itu ya teman-teman. Nah, dalam hati saya, waduh, kata saya kayak gitu ya. Waduh, ini kalau saya bersin-bersin lagi di malam hari pasti saya ujung-ujungnya dimarahin lagi nanti walaupun saya pakai masker ya, walaupun aku sampai lali ngomongnya. Jadi gini, menurut saya seperti ini. Waduh, kata saya, nanti saya dimarahin lagi kalau bersin-bersin lagi kan gitu ya. Terus saya punya inisiatif lah, daripada nanti saya dimarahin lagi, aku mau order selimut aja sendiri gitu ya. Dan kebetulan saya terus order teman-teman, order sekali 2 lah, ibaratnya gini, nanti kalau 1 nggak cukup, 2 ditumpuk gitu ya, biar gak kedinginan banget gitu ya teman-teman ya. Order udah oke, dan sampai sekarang belum dikirim, udah 1 minggu nih belum, karena memang belinya jauh ya, di Palu belinya. Terus kemarin malam itu terjadi lagi teman-teman, bukan bersin karena
saya udah minum obat. Nah, saya itu lagi tidur, nyenyak-nyenyaknya tidur teman-teman ya. Saya kan ya nggak tahu ya. Saya tiba-tiba bantal saya itu ditarik. Saya bukan pakai bantal sih, saya nggak dikasih bantal, boneka yang empus-empus itu ya. Sebenarnya sakit sih di kepala ya, tapi ya udahlah, orang ngasihnya itu ya sama. Ditarik teman-teman, ditarik masrat gitu ya. Saya langsung kaget ya. Kata saya ada apa gitu ya. Terus apa teman-teman ya? Katanya itu saya ngorok katanya sih ya, saya nggak sadar ya teman-teman. Kata dia, kalau saya gini, kamu jangan pakai bantal kalau tidur. Waduh, saya gitu, saya kan nggak biasa nggak pakai bantal ya. Terus akhirnya itu saya punya selimut tapi tipis ya. Akhirnya selimut saya lipat-lipat saya pakai, karena di bantalnya itu udah ditarik. Dia sambil marah-marah itu jam 2 malam tuh, marah-marah udah. Saya itu sambil apa ini teman-teman, nggak enak lah ya, namanya tidur kepaten lu ditarik, jadi setengah kaget. Kata saya, astagfirullahaladzim kali. Ya sudahlah, dia mau cakap apa itu saya diem aja, saya nggak ngomong apa-apa teman-teman, karena nyawa saya itu belum ngumpul semua ya, belum ngumpul semua. Jadi saya itu diem aja, ya Allah kata saya kayak gitu. Nah setelah itu teman-teman, saya nggak bisa tidur sampai pagi itu, nggak bisa tidur ya, ngantuk saya itu tiba-tiba hilang, nggak tahu kemana. Saya itu nggak ngantuk, saya udah baca ini, udah baca itu, udah ngambil pokoknya udah baca yang angel-angel gitu ya, nggak bisa tidur teman-teman. Aduh kata saya, gimana ini saya tuh. Terus saya baca ke baring ya, nggak enak, nggak pakai bantal gitu. Dalam hati saya, kamu marahin saya ngorok ya, namanya orang-orang kan nggak sadar ya teman-teman ya. Orang dia sendiri tuh loh, kemarinnya malam sebelum saya tuh, kemarinnya dia tuh ngorok keras ya, dari jam ngorok keras tuh sambil ngelindur teman-teman ya, dari jam 1 sampai jam 2 ngelindur kok nggak habis ya teman-teman ya. Jam 1, jam 2 itu terus berlanjut, gak tahu ya dia mimpi apa. Lama-lama saya bilang gini, sama mama itu, saya bangunin, nenek kamu ini kenapa gitu ya. Dia langsung terus dia melek, terus diam, terus baru dia nggak ngorok, baru saya bisa tidur lagi ya teman-teman. Nah tapi semua itu saya nggak pernah cerita sih, saya nggak pernah ceritain ke majikan saya kalau nenek itu ngoroknya keras banget sampai nggak bisa tidur gitu ya. Terus dia ngigonya juga keras banget, kadang itu ketawa ngakak-ngakak, kadang-kadang itu kayak ngobrol, kadang-kadang itu kayak terus kayak sedih-sedih gitu loh. Kadang-kadang pokoknya bermacam-macam suasana teman-teman. Kadang itu saya takut sendiri, nenek ini apa lagi di dunia lain gitu, maksud saya itu ngobrol sama siapa ini. Saya lihat itu takut, ada rasa takut teman-teman. Aku duduk tak liatin, dia tetap ngomong gitu. Kadang tangannya ya kayak ngobrol gitu, kayak orang ngobrol gitu. Udah itu hilang, udah enggak lagi, kita tidur lagi, ngorok lagi, ntar gitu lagi. Itu sampai 1 jam sampai 2 jam teman-teman kayak gitu. Nah saya kan ya takut, ya sudahlah, tapi ya saya pembantu teman, apa saya bisa apa sih kan gitu ya. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa, ya udah, memang mungkin orang tua sini kayak gitu. Saya nganggapnya gitulah, ya sudahlah gitu. Udah dia nggak itu lagi, nggak bising lagi kan, saya tidur lagi. Nah gantian saya itu nggak tahu ya, mungkin ya saya ngoroknya dia nggak bisa tidur apa, saya juga nggak tahu, itu ditarik bantalnya. Terus saya itu inisiatif nih, oh kalau kayak gini terus menerus, wah kepala saya jadi pusing ya. Ya sudahlah, saya tidur di gudang aja, di tempat barang-barang sampah-sampah gitu loh teman-teman. Nah ceritanya semalam itu begitu nenek baring ya, saya langsung buka pintu. Memang barangnya udah saya siapkan teman-teman ya, tikar, selimut saya yang tipis, jaket 2, terus tas sama HP, pokoknya alat-alat saya kalau malam, tisu, terus cutter pin, karena memang kaki saya itu capek ya teman-teman ya, namanya juga udah balungan tua gitu. Pokoknya alat-alat itu saya siapin. Jadi begitu nenek tidur teman-teman ya, begitu nenek tidur itu langsung saya ke gudang, saya gelar tikar, terus selimut saya tipis banget itu saya gelar, terus saya kasih bantal boneka itu, terus saya pakai 2 jaket ya, karena memang dingin kalau malam. Saya pakai 2 jaket,
jadi sumpek lah, nggak bisa gerak. Ya sudah lah, daripada saya kedinginan. Saya nggak berani pakai selimut teman-teman, nanti takutnya dibilang kotor kan. Ya sudahlah, pakai semuanya, pakai barang saya sendiri. Nah begitu itu saya udah tidur, sudah maksel gitu ya, kelihatan lampu itu nyala. Kata saya, loh kok lampunya nyala gitu. Rupanya nenek cari saya, rupanya nenek kata dia, kenapa kamu tidur sini? Nggak apa-apa, saya tidur sini, nanti aku tidur di situ, ganggu kamu tidur, mendingan saya tidur di sini. Jangan, nggak apa-apa, saya tuh lo nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ya saya nggak marah, nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Dia ngoceh-ngoceh lagi teman-teman, udahlah katanya, ya udahlah kamu tidur sana, nggak apa-apa, nanti kalau kamu butuh saya tinggal manggil kan. Cuma gangan itu singgetan, tapi singgetannya kaca teman-teman. Jadi kalau nengok gini juga udah kelihatan nenek. Jadi saya tetap tidak meninggalkan tugas saya sebagai seorang babu jogo nenek ya teman-teman ya. Jadi tetap kelihatan gitu. Kalau saya duduk gini juga kelihatan karena singgetannya cuma kaca, cuma kedap suara teman-teman. Jadi tadi malam itu saya nggak dengar suara nenek, cuma kalau batuknya keras banget kedengaran kalau batuk. Terus saya bangun, ya udah tak lihat nenek tidurnya, ya udah saya tidur lagi. Nah seperti itu, pagi-pagi itu dia gini, saya bangun kan, dia dulu bangun, saya udah bangun duluan. Terus gini, ini kamu tidurnya gimana? Enggak gimana, kenapa? Ada nyamuknya enggak ada. Kamu nyenyak enggak? Nyenyak banget, saya bilang kayak gitu. Ya udah kamu sekarang boleh tidur di situ, besok lagi jangan. Enggak apa-apa, saya mau tidur di situ selamanya. Selama saya kerja di sini, saya tidur di situ aja, enggak apa-apa, saya bilang kayak gitu. Nanti kamu kedinginan, enggak apa-apa, aku lagi order selimut belum datang. Nah, aku order 2, nanti 1 buat tikar, yang 1 buat selimut, enggak apa-apa kok gitu. Terus dia bilang, aku itu ngambil bantalmu itu kemarin, jadi ceritain dia yang aku itu karena kamu jangan tidur pakai bantal. Ya maaf saja nek, kayak kalau tidur nggak pakai bantal itu saya gelieng, nggak enak gitu, saya nggak bisa tidur gitu. Udah kamu tidur sini, nggak mau nek, nggak apa-apa, aku tidur sini aja nggak apa-apa. Terus kenapa kamu order selimut lagi? Ya nggak apa-apa, ya buat saya pakai sendiri gitu ya. Saya jawab, kamu jangan takut, saya nggak apa-apa, beli sendiri juga nggak apa-apa, saya bilang gitu. Kan saya udah kasih kamu selimut, nanti selimut kamu kotor kalau saya pakai, saya jelasin. Jadi biar dia ingat kalau waktu itu dia bilang takut selimutnya kotor kayak gitu. Nah akhirnya teman-teman ya, akhirnya itu ya udah dia kayak gimana gitu ya. Terus saya bilang gini, nenek kamu jangan takut, saya tetap akan jaga kamu, tapi dari sini aja nggak apa-apa, dari tempat saya tidur itu nggak apa-apa, aku bisa lihat kamu kalau butuh saya, ibaratnya sama itu kamu panggil saya juga, saya dengar kayak gitu teman. Jadi intinya seperti ini teman-teman, sebagai seorang TKW itu kalau jaga nenek itu memang harus super sabar ya, super sabar, ikhlas, terus cari solusinya gitu ya, solusi terbaik gitu ya. Jangan kabur, terus jangan terus terus pingin pindah majikan gitu, jalanin dulu seperti apa. Nanti kalau memang udah montok gak kuat lagi ya apa boleh buat, tapi cara baik-baik saja seperti itu. Nah intinya seperti itu ya teman-teman ya. Memang jaga lansia itu aduh super sabar, super ikhlas gitu. Terus yang penting itu bisa bahasa. Jadi apa kemauan nenek itu, apa kemauan majikan itu kita ngerti. Dia ngomong apa ya kita jelasin. Jadi nggak salah paham, terus kita nggak salah tompo terus grugel nengati kayak gitu. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya itu tadi, intinya harus sabar. Dan untuk yang mau jadi TKW harus teman-teman ya, harus belajar bahasa. Bahasa itu penting banget. Harus belajar bahasa. Ini para agensi ya. Kalau belum bisa bahasa jangan diterbangkan lah. Ini nanti kalau ada masalah itu bingung, nggak iso ngomong, terus timbulnya pengen pulang, terus baru sebulan pulang, baru seminggu minta pulang tuh rugi. Mending belajar dulu bahasa sampai hebat ya.
baru terbang. Jadi nanti kalau ketemu masalah itu bisa ngomong semuanya, kamu nggak boleh gini, terus kamu kan bisa, kalau bisa ngomong kan alasannya seperti ini, jadi ada solusinya. Kalau nggak bisa ngomong, alah, malah manganati, sedih dewe, raiso ngomong, bingung, ujung-ujungnya ora betah, terus pindah majikan, terus kabur kayak kabur balik, itu kan rugi. Intinya belajar bahasa, kuatkan mental kamu, kuatkan fisik kamu, seperti itu. Oke teman-teman, saya akhiri videonya ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe dan baru menemukan channel saya, silahkan di subscribe dan tekan bel notifikasinya. Juga share ke media yang lain agar saat saya upload video baru tuh teman-teman dapat notifikasi dari video saya, dan saya semakin semangat untuk membuat video-video baru. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.